Halo teman-teman, aku Alveno Sagara. Makasih ya karena selalu support channel ini. Untuk drama kali ini adalah lanjutan dari Pacarku Pembuliku. Selamat menonton dan semoga suka. Dokter gawat, detak jantung pasien berhenti. Apa? Cepat bawa ke ruang ICU dan siapkan alat pacu jantung. Baik dok, tapi bagaimana dengan penunggu pasien yang pingsan ini? Sementara kita tinggalkan dia dulu, kita nggak punya banyak waktu. Baik dok. Syukurlah tindakannya tepat waktu, jadi nyawanya bisa diselamatkan. Aku belum mati. Apa yang kamu rasain, Rev? Apa masih ada yang sakit? Atau nggak nyaman? Kak Alveno, kamu yang nyelamatin nyawaku. Iya, untungnya aku nggak telat selamatin kamu. Alicia mana? Oh, dia masih pingsan dan sekarang ada di kamar rawat inap. Kamu mau temui dia? Nggak perlu kak. Apa aku bisa minta tolong sama kamu? Minta tolong apa? Tolong bilang sama Alicia kalau aku udah meninggal. Apa? Kamu yakin mau bohongin dia? Kamu cinta sama dia kan? Aku cinta banget sama dia. Tapi aku udah jahat sama dia. Aku gak pantas buat dia. Tapi kayaknya dia cinta banget sama kamu. Kamu yakin mau tinggalin dia? Untuk saat ini aku yakin. Aku mau selesaiin semua masalahku dulu di luar negeri. Kamu bakal nemuin ibu tiri kamu itu? Iya. Aku bakal bikin dia membayar semua penderitaanku di masa lalu. Aku nitip Alicia ya. Oke. Aku bakal jagain dia buat kamu. Sampai kamu kembali lagi ke sini. Thanks ya kak, sorry ngerepotin. Santai aja, aku bakal buatin surat kematian palsu buat kamu sekarang juga. Rev? Mbak, kamu sudah sadar? Aku ada di mana? Rev mana? Tuan Rev Alterio sudah meninggal dan baru aja dimakamkan sama keluarganya. Hah? Apa? Dia bener-bener udah meninggal ya? Dia gak bakal muncul di depan aku lagi. Saya turut berduka cita. Kamu yang tabah ya mbak? Gimana aku bisa tabah? Aku udah kehilangan cowok yang aku cintai selamanya. Nona Alicia, ini adalah dokumen kematian milik Rev Alterio. Dia bener-bener pergi ninggalin aku. Ini semua salahku. Nona, Rev menyelamatkan Anda atas kemauannya sendiri. Jangan menyalahkan diri. Tapi kalau aku gak ceroboh di jalan, dia gak bakal tertabrak dan meninggal. Itu udah takdir, Nona. Saya punya pesan terakhir dari Rev untuk Anda. Apa itu? Rev bilang, Anda harus terus menjalani hidup dengan bahagia, walau tanpa dia. Gitu ya. Baik dok. Mana bisa aku bahagia tanpa kamu, Rev? Kalau gitu, saya permisi dulu ya Nona Alicia. Udah seminggu sejak kepergian Rev. Kampus ini sepi banget. Aku kangen kamu, Rev. Hei Alicia. Kamu Evan temannya Rev kan? Iya, aku sahabatnya Rev. Gara-gara kamu, Rev meninggal. Aduh, Harusnya kamu yang mati, bukan Rev. Dasar cewek beban. aku tahu semuanya salahku. Kalau waktu bisa diulang, aku aja yang mati. Jangan Rev. Baguslah kalau kamu nyadar. Jangan harap kamu bisa tenang di kampus ini. Aduh, sakit Evan. Rasa sakit ini gak seberapa daripada kematian Rev. Cukup, lepasin dia. Jangan sakiti dia lagi. Siapa lo? Pahlawan kesiangan. Gue sahabatnya Rev. Dan dia berpesan supaya gue jagain Alicia. Dia nyuruh lo jagain Alicia. Lo pikir gue percaya sama lo, hah? Terserah. Yang jelas, Alicia adalah tanggung jawab gue sekarang. Ayo kita pergi, Alicia. Baik dok. Dasar cewek gampangan. Kuburan Rev belum kering, udah dapat pengganti aja. Diem lo. Lu berani mukul gue? Itu balesan karena lu udah nyakitin Alicia. Jangan ganggu Alicia lagi atau lu bakal nyesel.
Udah jangan berantem lagi. Ayo kita pergi dari sini, Dok. Oke, gue bakal pantau lo. Mereka pergi begitu aja setelah mukul gue. Lihat aja nanti. Siapa nelfon? Rev? Halo? Evan, Alveno bilang kalau lu nyakitin Alicia di kampus ya? Lu masih hidup, Rev? Gue masih hidup, tapi gue gak bisa muncul di depan Alicia dulu. Gue gak pantas. Kenapa lu baru ngabarin gue sekarang? Gue jadi salah paham kan? Banyak yang harus gue urus di sini. Intinya, gue nitip Alicia, jangan sampai dia sedih. Oke, sorry, gue bener-bener gak tahu. Gue kira Alicia yang udah bikin lu meninggal. Itu bukan salah Alicia, tapi kemauan gue sendiri. Sekarang lu ada di mana? Gue ada di luar negeri, mengelola perusahaan keluarga gue. Ada masalah? Kalau gitu, semoga masalah lu cepat kelar dan bisa balik ke Indonesia lagi. Dokter nggak apa-apa. Kenapa tiba-tiba dokter ada di kampusku? Panggil Alveno aja. Aku nggak biasa dipanggil dokter di luar rumah sakit. Ah, oke Alveno. Tadi kamu bilang, Rev nyuruh kamu buat jagain aku. Kamu kenal dia? Tentu aja aku kenal baik sama dia. Aku punya hutang budi sama keluarganya. Hutang budi? Iya, dulu aku cuma mahasiswa miskin yang gak sanggup bayar kuliah. Terus, apa hubungannya sama keluarga Rev? Keluarga Rev yang biayain aku kuliah sampai lulus, karena ngeliat nilaiku yang bagus. Ah, berarti kamu udah kenal lama sama Rev ya? Aku kenal dia dari awal kuliah, kira-kira 8 tahun yang lalu. Emang umur kamu berapa sekarang? Umur aku 28 tahun. Buset, om-om. Enak aja om-om, 28 tahun itu masih muda tahu. Kamu 22 tahun kan, seumuran sama Rev. Iya, aku 22 tahun. Ceritain lebih banyak tentang Rev dong. Aku pengen tahu. Tentang Rev ya? Tapi kayaknya dia lebih banyak pengalaman pahit daripada bahagia. Maksudnya? Saat aku kuliah, Rev masih SMP dan polos banget. Aku pulang. Rev, kenapa banyak lebam di muka kamu? Aku cuma jatuh di sekolah kok, Kak. Jangan bohong sama kakak. Mana ada jatuh sampai muka lebam semua. Aku sebenarnya dibully di sekolah karena aku culun, Kak. Apa? Kamu gak lapor sama guru? Enggak. Aku takut nanti masalahnya makin besar dan bikin mama marah. Kenapa mama kamu harus marah? Sejak papa nikah lagi, mama tiri selalu mukulin aku, Kak. Kamu gak ceritain semua sama papa kamu? Papa selalu sibuk kerja di luar negeri. Chatku juga gak pernah dibales. Selama ini, kamu memendam semuanya sendiri. Iya, Kak. Aku benci sama diriku yang culun dan lemah ini. Ada apa ini? Kenapa kamu nangis? Alveno, tinggalin kami berdua di sini. Baik, Nyonya. Aku gak kenapa-napa kok, Ma. Cuma kelipan debu tadi. Cepat pergi ke gudang dan gak boleh keluar sampai nanti malam, atau aku pukul. Hah? Tapi aku belum makan, Ma. Aku lapar. Apa aku boleh makan bareng Mama? Hah? Kamu sadar gak sih kalau penampilan kamu itu bikin sakit mata dan mual? Baiklah, aku pergi ke gudang. Dasar beban, bikin mood aku jelek aja. Keluar kamu. Ma, aku lapar. Apa aku udah boleh makan? Nih, makan, habisin. Jangan sampai ada sisa sedikit pun. Tapi ini kan makanan sisa, Ma. Baunya juga udah amis banget. Berani ngelawan kamu. Udah syukur aku kasih kamu makan. Dasar beban. Kenapa Mama benci banget sama aku? Apa karena aku anak tiri? Karena kamu tuh lemah dan gak berguna. Cuma bisa jadi beban di rumah ini. Kalau aku bisa jadi lebih kuat, apa Mama bakal sayang sama aku? Tergantung, apa kamu bisa berguna atau enggak. Aku bakal jadi cowok kuat yang gak bisa ditindas sama orang lain lagi, Mah. Baguslah, sekarang kamu makan atau mati kelaparan di gudang ini. Iya, Mah, aku bakal habisin makanan ini. Ingat, laki-laki harus kuat. Mama gak suka cowok lembek dan cengeng. Aku janji bakal jadi cowok kuat dan dapat pengakuan dari Mama. Aku harus bisa mengasah anak kucing ini
menjadi seekor singa yang bisa bantu aku menguasai harta keluarga Alterio. Dari kecil, Rev selalu disiksa. Sejak saat itu, dia berubah jadi cowok kasar dan suka membuli orang. Jadi itu alasan dia jadi preman kampus. Iya, dia benci orang culun dan lemah karena kayak ngeliat dirinya sendiri pas muda. Aku gak nyangka kalau Rev punya masa lalu yang kelam. Sebenarnya, Rev gak sejahat itu kok. Buktinya, dia bisa cinta banget sama kamu. Aku tahu, tapi apa gunanya cinta kalau dia udah gak ada? Kamu yang sabar ya, Alicia. Iya, aku pulang dulu ya kak. Apa besok kamu bisa nemenin aku ke makam Rev? Bisa kok, besok aku anterin kamu ya. Rev, aku datang nih jenguk kamu. Gimana kabar kamu? Apa kamu bahagia di sana? Maaf Alicia, aku gak bisa cerita ke kamu kalau Rev sebenarnya masih hidup.